فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, pada sore hari ini kita lanjutkan hadis nomor yang ke-6. Jika kita melihat dari bab as-sidq, ini adalah hadis ke-6 dan hadis yang terakhir. Artinya bab yang keempat ini hadisnya hanya berisi 6 buah saja. Ya. Tapi kalau melihat dari awal bab yang pertama yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal. Kemudian bab yang kedua yaitu bab taubat, bab yang ketiga yaitu bab sabar, hingga bab yang saat ini kita masuk di dalamnya yaitu bab as-sidq, jujur. Maka secara keseluruhan ini adalah hadis nomor ke-59. Dan insyaallah pekan berikutnya kita masuk ke bab nomor ke-5 yaitu bab al-muraqabah. Ya. Hadis yang akan kita sampaikan diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar Hakim bin Hizam? Jarang mendengar ya. Jarang. Hakim bin Hizam masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi istri beliau. Karena Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu ini jika kita lihat nasabnya maka nanti bersambung kepada nasab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat yaitu Sayyidah Khadijah. Hakim putranya Hizam, Hizam ini putranya Khuwailid. Jadi kalau kita masih ingat istri Nabi yang bernama Khadijah, Khadijah ini putri dari Khuwailid. Nah, jadi boleh kita katakan Hakim ini adalah keponakan dari Khadijah. Nah, kalau keponakan istri kita berarti kita anggap juga keponakan kita karena kita sebagai suami dari istri kita. Ya, Hakim bin Hizam, putra daripada Hizam, dan Hizam putra daripada Khuwailid. Dan nanti kalau lihat lagi ke atas akan bersambung juga dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khuwailid ini adalah putra daripada Asad. Asad itu putra daripada Abdul Uzza dan Abdul Uzza putra daripada Qusay. Qusay itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, Qusay. Kakek Nabi yang keberapa berarti? Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, keempat. Kakek Nabi keempat yang bernama Qusay. Jadi nanti dia bertemu dengan kakek Nabi yang bernama Qusay dan juga bertemu dengan Sayyidah Khadijah secara nasab pada Khuwailid. Ya. Dan ini adalah orang Arab atau orang Makkah ya, orang Makkah asli, tapi dia nanti masuk Islamnya belakangan. Jadi walaupun ada hubungan yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan hubungan yang sangat dekat dengan Sayyidah Khadijah, tapi ternyata beliau masuk Islamnya tidak cepat. Dan ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah, ya.
Jangankan Hakim bin Hizam, kalau kita heran ya, kok bisa keponakan Nabi baru masuk Islamnya ketika Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah berarti pasca Nabi dakwah 13 tahun di Mekkah tambah 8 tahun di Madinah, 21 tahun Nabi berdakwah baru dia masuk Islam. Kok bisa? Gak usah heran. Ya, karena hidayah di tangan Allah. Dan jangankan beliau, Abu Thalib saja lebih mengherankan lagi kalau kita pikir. Ya, dianggap ayah angkat Nabi, yang mengasuh Nabi dari kecil, menyaksikan langsung mukjizat Nabi, berulang kali melihat kebenaran-kebenaran dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramalan-ramalan Nabi juga dia dengar. Dia pokoknya tuh sudah dengar apa-apa saja tanda-tanda nubuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak juga beriman, mati dalam kondisi musyrik. Jadi nggak usah heran, itulah namanya hidayah. Ala kulli hal, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara umur dengan Nabi itu memang agak jauh. Ya, sekitar 13 tahun bedanya. Jadi dia 13 tahun sebelum terjadinya penyerangan Abraha terhadap kota Makkah. Jadi kan kalau tahun Nabi dilahirkan itu tahun gajah, karena saat itu Abraha menyerang Ka'bah atau kota Makkah. Nah, 13 tahun sebelumnya ternyata Hakim ini sudah lahir, dan lahirnya uniknya itu di dalam Ka'bah, Pak. Lahirnya di dalam Ka'bah. Jadi ibunya yang bernama Fahitah, ibunya bernama Fahitah sedang masuk ke dalam Ka'bah, namun ternyata mules dan akhirnya brojol di sana. Ya, ini keunikan dan keistimewaan dari sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, ya. Dan dia salah satu tokoh Quraisy. Sejak masih usia remaja itu sudah diajak diskusi sama orang-orang tua. Jadi ibarat kalau di kita itu ada anak-anak muda, orang-orang karang taruna, kalau ada rapat RW dia selalu hadir, padahal isinya itu orang-orang tua. Kenapa? Ini pemuda-pemuda yang bijaksana, pikirannya matang. Umur 15 tahun sudah biasa berdiskusi sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama yang lain-lain. Ya, di base campnya orang-orang kafir Quraisy yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah base campnya orang kafir Quraisy. Base camp Nabi SAW bersama kaum muslimin yang lain di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jangan dilupakan nih, Pak. Berulang kali saya sampaikan ya. Base camp kaum muslimin ya di kota Makkah dulu awal-awal Nabi berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini sahabat Nabi. Ya, base campnya orang kafir Quraisy di Darun Nadwah. Nah, jadi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat. Dulu dia membeli seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian karena dia sayang kepada bibinya yang bernama Khadijah, maka dia hadiahkan itu kepada Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah berikan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merdekakan Zaid dan Nabi angkat menjadi anak. Ya, jadi memang ini sahabat Nabi SAW yang banyak jasa dan andil ya dalam agama Islam. Nah, ketika dia masuk Islam di tahun Nabi SAW menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah, saat itu dia bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena dia sebelum masuk Islam itu banyak sekali amal-amal soleh yang dia lakukan, tapi dia belum beriman. Dan kita tahu pondasi amal itu iman dulu. Tiada berguna amal sebanyak apapun tanpa ada keimanan. Ya. Demikian juga iman tanpa amal juga nol namanya. Ya kan? Iman saja mengaku tapi tidak beramal, sama juga bohong. Jadi ini adalah saling berkesinambungan, ya, saling selaras dan saling sinkron. Ya. Dia itu biasa membebaskan budak dulu. Budak itu mahal, Pak. Satu budak bisa 1 ekor unta atau 2 ekor unta. Ratusan juta lah. Ya. Dia biasa membebaskan budak, biasa menyambung silaturahim, biasa bersedekah kepada orang fakir miskin. Padahal dia belum masuk Islam. Maka ketika masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran
kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin ya wa shadaqatin dan seterusnya. Dia tanya, ya Rasul, bagaimana pendapatmu tentang beberapa amalan yang biasa aku lakukan ketika di masa jahiliyah yang enggak banyak orang lakukan. Di antaranya silaturahim aku sambung, kemudian sedekah juga aku lakukan, wa ataqah, aku juga membebaskan para budak. Kiranya apakah semua amal ini walaupun aku kerjakan sebelum masuk Islam akan memberikan buah untukku setelah aku masuk Islam, atau akan menjadi pahala untukku setelah masuk Islam? Maka Nabi sampaikan dengan tegas, aslamta ala ma salafa min khair. Kamu masuk Islam bersama dengan amal kebaikan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Ya, biasanya amal soleh itu tidak berlaku ketika belum beriman. Tapi Nabi tegaskan, orang tersebut karena keikhlasan dia masuk ke dalam agama Islam, maka keberkahannya adalah amal soleh yang ia lakukan dahulu Allah anggap sebagai pahala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan dia nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita masuk ke hadisnya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penting nih bagi para pengusaha, bagi para pedagang, bagi para peniaga, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Ya, apa artinya? Penjual dan pembeli bil khiyar, ada hak khiyar. Nanti kita terangkan apa itu khiyar. Malam yatafarraqa, sepanjang keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, penjual jujur, pembeli juga jujur. Yang penjual sampaikan, kalau dia penjual pakaian ya di butik dan seterusnya, oh dia sampaikan, oh ini kancingnya ada yang lain sedikit, kurang simetris ya, atau kancingnya warnanya lain daripada yang lain. Ah, ini terlalu kelihatan kayaknya ya. Atau misalkan ukurannya ini nggak sesuai sama ukuran bapak, tapi saya rasa masih cocok. Pokoknya dijelasin ya, ada kekurangan-kekurangan dijelaskan. Si pembeli juga sama, ketika hendak membayar dia terangkan. Misalkan uang yang dia gunakan sebagai alat pembayaran agak sedikit sobek, tanya dulu kan, Pak, terima nggak Pak uang nih agak sobek nih, tapi uang merah loh, kayak gitu kan? Ah, nggak apa-apa Pak, nanti saya solasiin. Nah, kan itu enak. Ya, pokoknya sedekah baik penjual maupun pembeli sama-sama jujur, wabayyana, sama-sama menerangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, burikalahuma fi bai'ihima, maka transaksi jual belinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama ya, atau wa in kazaba wa katama, tapi kalau keduanya sama-sama saling bohong ya, lagi ditimbang gitu kan, diam-diam yang si pembeli nilep masukin kantong ya, si penjual juga sama, timbangannya dimainin tuh ukurannya, jadi sama-sama ngibul ya kan. Wa in kazaba wa katama, sama-sama menutup-nutupi ya. Ketika si pembeli tahu barangnya agak sedikit kurang bagus, dia pilih uangnya itu yang lusuh, yang agak sobek tanpa diberitahukan ya, akhirnya sama-sama bohong. Nanti si penjual ketika nerima uangnya sudah masuk ke laci gitu kan, baru dihitung kan, pas malamnya, waduh ini uang merah sih merah, sobeknya kebangetan gitu ya, kelihatan banget gitu. Nah, maka kalau seperti ini, saling dusta dan saling menutup-nutupi kekurangan, muhiqat barakatu bai'ihima, yang terjadi adalah keberkahan akan hilang dalam transaksi jual beli keduanya. Ya, ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena di sini banyak para pengusaha ya, karena di sini banyak para pedagang, maka hadis ini perlu kita camkan baik-baik ya. Nah, yang pertama bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah apa itu yang disebut dengan hak khiyar. Kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli punya hak khiyar. Khiyar itu hak pilih. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud hak pilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan. Ya, itu hak khiyar. Jadi keistimewaan dalam agama Islam, Pak. Agama Islam itu kan menuntut jual beli
Saling memiliki barang dan saling mendapatkan untung itu dalam kondisi saling ridho. Ini kan bedanya kita dengan non-muslim. Dulu ketika saya masih kecil itu kan diajarkan di ilmu ekonomi ya. Modal sedikit-sedikitnya, untung sebanyak. Itu ajaran Islam bukan? Bukan. Ya, itu ajaran mana tuh? Hah? Ajaran mana tuh? Yang pengen untung terus tuh. Ya, kapitalisme itu. Ya, modal sedikit-dikitnya, untung sebanyak-banyaknya. Ya modal sedikit bakal curang terus supaya dapat untung banyak. Itu kapitalisme, itu milik mereka, pemikiran seperti itu. Kita dalam Islam tidak. Dalam Islam untung sedikit, untung banyak, yang penting berkah. Itu dalam syariat Islam. Kadang kita lihat nominalnya sedikit, tapi ternyata menghasilkan keberkahan yang banyak. Berapa banyak itu Pak? Ada orang-orang yang penjual kaki lima. Kaki lima itu kalau nggak dagang hari ini besok nggak makan. Ya kalau Bapak Ibu di sini mending lah di Pasar Jaya ya. Kalau nggak jualan sepekan itu masih ada kan yang bisa nutupin hasil keuntungan sebulan lalu. Ya benar nggak? Ya, yang punya toko biasanya begitu. Tapi kalau yang kaki lima itu nggak dagang hari ini besok nggak makan. Kalau ditutup atau sakit hari ini nggak dagang, udah besok itu yang ngelus dada itu bisa. Nah, yang seperti ini kalau kita lihat nominal angka sedikit mereka punya. Tapi coba kalau nanti Idul Kurban, ya mereka bisa berkurban. Ya, mereka bisa menyekolahkan anak, mereka bisa ini itu. Kalau dipikir pakai logika, nggak mungkin dengan pemasukan yang mereka punya. Ini salah satu contoh yang namanya berkah. Berkah itu seperti itu. Nominal nampaknya sedikit, angka nolnya nggak banyak, tapi ternyata menghasilkan banyak kebaikan. Nah, dalam Islam Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan jalan apa? Dengan cara perniagaan yang saling ridho. Ya, maka ketika si pembeli sudah memberikan uang, si penjual sudah berikan barang, ya, disitulah berlaku ada namanya hak khiyar. Yang kita bahas saat ini namanya khiyar majlis. Khiyar itu banyak, hak pilih itu banyak. Ada khiyar majlis, ini yang kita bahas, yaitu hak pilih di tempat transaksi. Ya, ada namanya hak khiyar aib, yaitu adalah ketika ada aib pada barang, ada cacat. Contoh misalkan beli baju, ya, nampak itu sudah bagus, sudah ada juga di patung manekennya itu sudah terlihat nampak bagus, sampai di rumah ternyata nampak ada yang bolong. Itu dia punya hak khiyar aib. Maka si pembeli mulai saat dia mendapatkan itu aib, maka segeralah langsung hubungi si penjual, kasih tahu nih ada bolongnya. Nanti tinggal kesepakatan, mau apa? Mau diganti barangnya satu, atau dua, mau diberikan lagi uangnya, dikembalikan barang dua, atau mau dikurangi harganya. Itu teknisnya itu mudah. Yang terpenting ada hak khiyar, hak pilih. Ada juga khiyar syarat misalkan. Khiyar syarat itu nanti ya si pembeli mengatakan, ini nanti saya akan beli, tapi saya teliti dulu di rumah ya. Nah, itu syarat. Maksudnya transaksi berjalan kalau syarat ini dipenuhi. Nah, yang kita bicarakan namanya khiyar majlis, ya, yaitu di tempat transaksi. Artinya kalau sudah berpisah, berarti hak ini sudah hilang. Nah, bagaimana berpisahnya? Disesuaikan dengan urf. Urf itu apa? Standar kebiasaan masyarakat setempat. Standar kebiasaan masyarakat di tempat. Kayak contoh misalkan berniaga, berdagang di mana? Di pasar yang terbuka. Baru dianggap khiyar majlis itu hilang ketika dia sudah kemana? Ke pintu keluar. Ya, pintu masuk pasar, dia sudah ke pintu keluar. Maka kalau dia baru sadar, aduh,
Nyesel saya padahal ingin beli yang lain sebenarnya. Uang yang saya bawa pas-pasan. Ya, maka kalau dia balik lagi tidak diterima khiyar majlisnya. Tapi kalau baru sudah transaksi, ya, tiba-tiba dia ingat, aduh, tadi uang 100.000 itu yang saya beli baju, seharusnya lebih penting untuk beli obat dulu. Ya, maka ketika dia sudah berpisah beberapa langkah, tiba-tiba si pembeli tidak jadi, maka penjual jangan memaksa. Silakan, gak ada masalah, kasih kembali barangnya, ini silakan dikembalikan uangnya. Mudah-mudahan uangnya bisa dibeli untuk obat. Begitu. Karena yang terpenting saling ridho, dan saling ridho itulah yang menghadirkan keberkahan. Itu namanya khiyar majlis, ya, khiyar di tempat. Kalau sekarang transaksinya via telepon, maka sejak telepon ditutup, khiyar majlis sudah hilang. Begitu. Jadi disesuaikan dengan standar kebiasaan masyarakat setempat, ya, itu namanya khiyar. Yang terpenting saling ridho, ya. Yang kedua yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah keutamaan jujur dalam berniaga. Ini perhatikan, ini hadis ini masuk ke semuanya nih. Pengusaha, pebisnis, apalagi usahawan, peniaga, pedagang, apa istilahnya banyak. Ya, dari produsen, distributor, agen grosir, pengulak, apalagi pemasok, sampai pengecer paling rendah. Dari importir sampai eksportir, ini semuanya nih masuk ke dalam hadis ini. Ya, sangat umum hadis ini. Pokoknya yang melakukan transaksi jual beli. Keutamaan jujur di situ kata Nabi, fa in shadaqo. Kalau jujur, maka itulah yang menghadirkan keberkahan. Dan pedagang yang jujur itu kata Nabi SAW memiliki keistimewaan tersendiri. Karena biasanya pedagang itu memiliki potensi buat bohong. Satu. Yang kedua, pedagang itu kondisinya sering lalai dari Allah. Biasa kumpul sama teman-teman, ya. Ada waktunya sholat lupa. Tapi saya rasa kalau di Pasar Jaya Masjid Nurul Iman ini semuanya ingat sholat. Ya, insya Allah. Taklim saja hadir, apalagi sholat berjamaah. Ya. Kata Nabi SAW, at-tajirul aminus saduqul muslim. Pedagang yang amanah, plus dia jujur, plus dia beragama jadi nggak berlaku ya buat yang non muslim, keluar dari hadis ini. Ya, yub'atsuna yaumal qiyamah, kelak nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, Pak. Padahal kita bukan mati syahid loh. Ya. Orang banyak bilang kita itu budak dunia, katanya begitu. Padahal mah tidak. Ya, berapa banyak pedagang ketika dengar azan langsung tutup tokonya, sholat. Berapa banyak pedagang ketika dianjurkan sedekah, maka dia langsung segera sedekah. Banyak kan pedagang yang seperti itu? Banyak enggak? Banyak. Yang dijelaskan oleh firman Allah dalam surah An-Nur ayat 37 ayat 38. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah. Orang-orang yang la tulhihim tijarah, yang tidak dibikin lalai oleh perdagangan mereka. Ya, wala bai'un, dan juga transaksi jual beli mereka tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Karena mereka punya iman. Keimanan mereka kelak nanti mereka dibangkitkan hari kiamat, kecurangan yang mereka lakukan akan dibahas oleh Allah. Ya, sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau curangnya sekian gram, 0,000 gram, itu tetap akan dibahas oleh Allah di akhirat. Dia iman kepada itu, maka dia tidak lalai dari mengingat Allah. Waktunya sholat dia segera sholat, dianjurkan sedekah dia sedekah, diberi peringatan tentang bayar zakat, maka dia bayar zakat dari perdagangan yang ia punya, 2,5% dari keuntungan bersih yang dia punya. Setelah mencapai nisab senilai dengan 85 gram emas dan ditunggu 1 tahun hijriyah, dia tetap bayar itu. Maka orang-orang yang seperti ini yang dipuji oleh Allah. Orang-orang yang kayak begini jarang, ya. Orang yang kayak gini 1 di antara 1000 orang.
Orang yang kayak gini limited edition, maka Allah berikan keutamaan mereka. Mereka dibangkitkan bersama para syuhada. Dalam riwayat lain, mereka dibangkitkan juga bersama dengan para nabi dan orang-orang jujur. Ini keutamaan bagi para pedagang yang jujur. Semoga kita semua termasuk pedagang yang jujur. Yang terakhir, masalah keberkahan. Nabi terangkan, kalau jujur, kalau diterangkan, maka dapat keberkahan. Tapi kalau dusta, kalau disembunyikan dan ditutup-tutupi, maka hilang keberkahan. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita, yang penting dalam kehidupan kita itu ada berkah. Ya, punya harta nggak penting nominal, nggak penting banyak, yang penting berkah. Punya anak nggak penting banyaknya, 11 anak, ya 13. Ya, ada yang bilang 11 supaya nanti bisa sewa lapangan tuh. Ya, nanti satu lapangan itu isinya satu keluarga itu. Main futsal bisa saling adu, ya, main sepak bola besar bisa beradu sama keluarga lain. Nah, 11 orang. 9 anak, 11, 13, 15. Yang terpenting berkah. Enggak masalah 3, enggak masalah juga 7. Ya, 7 udah banyak ya. Ya enggak masalah 1, 3, 5, itu enggak masalah. Yang terpenting semua anaknya menghadirkan keberkahan. Ya, justru nanti kalau anaknya banyak, tapi kalau anaknya durhaka, anaknya malas belajar, anaknya malas sholat, malah nanti menyulitkan kita masuk ke dalam surga. Karena nanti ketika dihisab si anak, nanti anaknya beralasan, oh itu ayahku nggak ngajarin aku, ya, ayahku nggak ngajak aku sholat, ya, ayahku nggak ngajarkan Quran, makanya aku nggak bisa baca Quran. Justru kalau banyak anak tapi nggak diajarkan, malah hilang keberkahan. Jadi yang penting, mau banyak anak mau sedikit, masing-masing ada keberkahan. Istri juga sama. Wah, mau istri 1, mau berapa? Mau 2, mau 3, makin kencang suaranya. Ya, yang penting menghadirkan keberkahan. Karena keberkahan itu kaidahnya 2, yaitu kebaikan 1, yang kedua menetap. Jadi kebaikan yang menetap dan terus bertambah, itu namanya berkah. Ya, pemasukan, keuntungan, omset nggak penting naik terus, yang penting ada, ngalir terus. Ya, dan sedikit demi sedikit bertambah. Nggak usah itu iri sama yang lain, kok dia melonjak banget omsetnya, kenapa ya? Wah, dia mungkin pesugihan. Wah, dia mungkin melakukan ritual ini. Wah, dan seterusnya. Nggak usah tergiur dengan yang begitu. Ya, yang terpenting kebaikannya ada, menetap dan bertambah secara perlahan. Itulah yang disebut dengan berkah. Ya, wallahu a'lam bishawab.